Oke, sebentar teman-teman. Nah, ini dia sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Halo Mas Rofi, selamat malam. Halo Mbak Priska, selamat malam juga. Apa kabar nih? Lama banget gak ketemu ya. Kabar baik, Alhamdulillah udah 1 tahun kayaknya ya, atau lebih Iya, nih Mbak Priska. terakhir kayaknya kita ngobrol kayak gini tuh tahun lalu ya Mas Rofi ya. Sekarang saya sudah masuk di kampus, makanya di belakang kelihatan ya. Oke, oke. Udah udah ini lagi ya berarti ya from kampus lagi ya kuliahnya ya. Iya, sudah. Kayaknya di semester depan kita bakalan hybrid. Jadi kita kelasnya ada yang online, ada yang offline, ada yang hybrid. Jadi nanti kelasnya itu ada mahasiswa yang boleh di luar Bentar. kota gitu ya, ada juga yang boleh datang ke kampus. Wah, Gitu keren. sih Mbak Priska. Ini kayaknya emang bakal mengarah ke zaman-zaman hybrid ya Mas Rofi ini ya. Benar. Saya juga datang ke kampus juga sesekali kok, sisanya liburan. Oke. Nah, Mas Rofi, malam hari ini sebenarnya topik bahasan kita seru karena memang update banget nih terkesan di market yang seperti sekarang. Tapi sebelum itu mungkin Mas Rofi boleh sapa-sapa dulu nih teman-teman ngerti saham karena kan terakhir setahun yang lalu pasti ini udah beda orang-orang lagi nih yang nonton Mas Rofi nih. Iya, bener nih. Halo teman-teman dari ini pasti banyak penggemarnya dari Mbak Friska nih ya di Ngerti Saham. Halo semuanya, selamat datang. Saya dari PPM School. Nama saya adalah Rofi. Saya dosen di keuangan, khususnya di investasi, resiko dan juga keuangan internasional. Saya ngajar di S1 dan juga S2. Jadi teman-teman kalau misalnya join gabung sama saya biasanya langsung saya ajari, saya ajak belajar market Indonesia kayak gimana, terus gimana caranya bikin portofolio. Itu sih ya, ini pembukaan nih. Wah, keren keren. Ini nih enaknya teman-teman yang pada kuliah di PPM School tuh nggak cuma teori tapi dosen-dosennya langsung ngajak praktikum langsung ya terjun investasi. Bahkan nggak jarang langsung jadi tugas juga ya Mas Rofi ya untuk portofolio Benar, ini ya. benar. Hmm. Itu juga ada yang komen kayaknya ngobrolin kripto. Iya, kita juga belajar kripto juga di sini. Ya pokoknya seputar dunia keuangan ya Mas Rofi. Namanya Benar. juga PPM School ini kan Kita kenapa ngobrolnya Mas? berbeda ya, Mbak Priska ya. Awal-awal ngobrol dengan Mbak Priska, kripto lagi booming. Wow, ciu, Ah, jadi rame. Terus kemudian kita ngobrol sekarang, kriptonya lagi ciu. Yang konsisten tetap saham ya. Jadi kita harus tetap bermain di saham ini. oke oke. Nah, ini bakal ngobrol seru, jadi pastiin teman-teman nanti sampai akhir ikutin dan boleh tanya apapun ke Pak dosen yang gaul ini ya, mau tentang praktisnya seperti apa atau tapi jangan minta garap tugas ya teman-teman ya yang S1 atau S2 nih mahasiswa keuangan atau manajemen. Nah, Mas Rofi di awal nih kita dibuka dulu dengan obrolan mungkin kita bahas seputar lingkungan investasi atau iklim investasi saat ini nih terutama di dunia keuangan yang kita tahu belakangan ini lagi ya apa namanya ya cukup volatil penuh dengan ketidakpastian dan lain-lainnya seperti apa nih pandangan Mas Rofi? Oke, makasih nih Mbak Friska. Tapi mungkin kita ngobrolnya santai aja dulu ya, teman-teman Ya, juga kalau mau ada pertanyaan boleh langsung juga join. Saya mungkin tanya dulu deh Mbak Friska, saya penasaran gimana ngelola investasinya. alhamdulillah Banyak masih bagusnya, lancar. lancar ya. Tapi pasti pernah ya jeblok-jeblok ya. Pernah, tapi mungkin karena sudah lebih ke apa ya fase atau tipe yang cuek, jadi nggak begitu apa ya Hmm. nggak begitu ini banget lah di pikiran. Sudah mulai lebih kuat stabil ya dulu dibandingkan Iya, awal-awal yang waduh lihat selalu chartnya sih betul. gimana ini. Psikologinya udah dapet gitu. Iya, jadi kalau saya lihat sih ya, kita coba pakai yang sederhana aja sih. Misalnya kita gunakan Fear and Greed Index, Mbak Friska. Pernah dengar nggak Fear and Greed Index? Kita bisa bikin sendiri sebetulnya. Teman-teman bisa bikin, mencoba gunakan misalnya di ini ya, di aplikasinya masing-masing menggunakan moving average, gunakan yang 125. Nah, itu nanti bisa dicoba tuh. Yang 125 itu adalah
moving average yang dipakai oleh Bloomberg, CNN, dan juga beberapa yang lain untuk menentukan apakah marketnya lagi fear, ketakutan, atau marketnya lagi greed, lagi rakus-rakusnya gitu. Nah, Mbak Friska kalau ngecek tuh ya di IHSG itu naik turun. Di bulan Juni kita greed gitu ya. Di bulan Juli kita fear. Jadi fear itu biasanya harga saham IHSG di bawah dari moving average yang 125. Nah, kalau 125 itu berada di atas, IHSG di bawah berarti kita fear, ketakutan. Nah, sekarang kalau kita cek di hari ini itu mendekati persis. Jadi sekarang sudah nggak fear dan juga nggak greed lagi. Artinya memang di tahun 2022 kita swing banget ya, Mbak Friska. Kadang market kelihatan terlalu naiknya kayaknya drastis gitu, tiba-tiba melonjak. Tapi kadang juga tiba-tiba jatuh gitu. Jadi market sekarang kita swing banget ini. Mbak Friska gimana moodnya kalau udah swing gini? Iya, benar-benar ini banyak juga teman-temanku yang mereka curhat. Maksudnya market sekarang buat swing sebenarnya ya tetap bisa, cuma memang mungkin risikonya risk and rewardnya harus diperhatikan ya Mas Rofi ya kalau untuk saat ini ya. Lebih gedean mana nih antara risk and rewardnya? Benar, benar. Makanya sekarang kita ngobrolin resiko karena pengen banget nih teman-teman buat yang ada di di ngerti saham bisa mencoba mengelola resikonya lebih baik. Sebetulnya kalau kita rugi atau loss itu kan sebetulnya realisasi dari resiko ya, Mbak Friska ya. Ya, betul. Nah, resiko itu sebetulnya ada dua, resiko yang bisa diprediksi dan ada resiko yang tidak bisa Tidak bisa. diprediksi. Nah, resiko yang bisa diprediksi itu resiko yang ini Mbak Friska, yang kita bisa identifikasi, kemudian kita bisa ngelola. Nah, sebagai contoh nih misalnya Mbak Friska udah ngelihat market sekarang kan lagi rame topik-topik yang sekarang ya, itu ngomongin pandemi, ngomongin inflasi gitu ya, kemudian ngomongin resesi, terus sama satu lagi tuh ngomongin stagflasi. Jadi growth-nya stagnan ditambah dengan inflasi. Itu kayaknya topik yang sekarang riwariwi di mana-mana dan itu bikin investor khawatir. Nah, itu sebetulnya Mbak Priska, itu resiko yang predictable atau bisa diprediksi. Karena kan kita sudah tahu, kemudian market juga sudah meresponnya dan kita bisa ngukur dan kita bisa ngelola tuh resikonya. Dan itu kita sebut dengan resiko yang predictable. Satunya lagi adalah resiko yang unpredictable. Unpredictable itu Mbak Priska, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita udah nyoba ya, bikin diversifikasi lah, kemudian analisis teknikal lah, fundamental lah. Kok tetap aja jeblok ya kita ya. Pernah nggak kita momennya dapat yang kayak gitu Mbak Priska? Pernah, pasti bakal Nah, ya. pernah ngerasain momen kayak gitu. Nah, itu biasanya terjadi karena kita punya resiko yang satu lagi, yaitu resiko yang nggak bisa diprediksi. Tapi Prediksi. kita pelan-pelan dulu nih, Mbak Friska ya. Kemudian teman-teman juga lebih banyak join dan juga bertanya, sehingga nanti saya mungkin menjelaskannya juga lebih santai lagi nih. Nah, sekarang kalau kita coba dulu deh resiko yang bisa diprediksi dulu nih, Mbak Friska. Mbak Friska kalau sekarang ngadepi inflasi punya bayangan apa nih kalau Mbak Friska di Kalau portofolio? aku sebenarnya mungkin karena orientasiku atau mungkin preferensiku sekarang lebih jangka panjang ya, jadi nggak begitu ngelihat momentum untuk trading gitu. Kalaupun ada penurunan, ada dana ya udah serok-serok aja kayak gitu. Karena preferensinya saat ini sedang long term gitu. Mungkin mungkin beda cerita dengan beberapa tahun yang lalu mungkin ya pas aku masih aktif jangka pendek trading gitu mungkin ya melihat banget ya momentum. Jadi kalau untuk sekarang aku isu apapun itu asal ada turun ada dana ya udah mari serok. Memang itu cara yang termasuk banyak direkomendasikan juga sih Mbak Friska buat para analis ini ya dari para analis kalau kita ngadepi situasi kayak sekarang inflasi ya udah kita sabar aja deh gitu ya. Ya memang di sisi lain kita kayaknya udah siap-siap deg-degan gitu kok terus merah-merah kapan ini baliknya gitu kan. Nah, itu biasanya memang tantangan sih gitu. Tapi memang itu juga salah satu cara kalau teman-teman di sini pengen mempertahankan portofolionya di masa inflasi gitu ya. Meskipun kayaknya di Indonesia inflasinya ya nggak Iya, segede yang di Amerika ya, Pak Priska betul. ya yang sampai 9 sampai Iya. belasan gitu. Memang salah satunya sih
kita bisa berpikir jangka panjang, jadi long term aja. Nah, tapi cara lain juga bisa sih kalau pengen lebih pendek kan ada juga ya teman-teman di sini yang mungkin cuma 6 bulanan atau satu Ya. tahun gitu ya, udah buru-buru nikah mungkin Mbak Rizka. Nah, kalau kayak gitu mungkin ada beberapa sih ya. Saya mungkin kalau ngobrol di sini tuh hasil dari riset-riset sih. Saya sukanya ngomong hasil dari riset supaya teman-teman artinya punya fondasi yang oke kalau Betul. mau pakai saran dari saya. Pertama sih, kita memang tadi ya situasinya di masa pandemi, kemudian inflasi, stagflasi, dan juga resesi. Jadi sekarang kalau melihat dari portofolio yang terbaik selama tahun 2022 itu portofolio yang sifatnya sektoral nih, Mbak Friska. Artinya diversifikasinya dibuat sektoral. Kenapa? Karena sektoral itu kita jadi bisa melihat ada sektor tertentu yang dia kuat tahan terhadap inflasi dan ada memang sektor yang kemudian dia kolaps gara-gara inflasi gitu. Jadi kita mungkin bisa menggunakan rasio-rasio keuangan yang basisnya adalah sektoral. Jadi kita bisa pilih itu dari situ. Nah ini ada yang cerita ngomongin kayak konstruksi gitu ya, mungkin ada yang banking. Banking kan sempat merah, kemudian hijau gitu ya, kemudian merah lagi ya nggak Mbak Rizka nih. Aduh, itu buat swing-swing enak banget itu ya kalau banking ya. Betul, betul. Nah, jadi kalau pengen yang 6 bulanan atau 1 tahun atau mungkin 2 tahun lah, nggak panjang sampai kalau Mbak Friska panjang kayaknya mungkin sampai 5 tahun gitu ya, tiga Iya. tahun, ya, pokoknya tahan di situ. Nah, jadi yang pertama sih pakai diversifikasi yang sektoral. Jadi kita cari itu Oke. sektor-sektor mana gitu ya, yang bagus atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, kalau di masa pandemi itu yang paling utama, terutama kalau stagflasi ya, Mbak Friska, itu masalah growth, masalah pertumbuhan. Jadi karena masalah pertumbuhan itulah kita harus mencari perusahaan yang dia bisa efisien. Nah, supaya kita mencari yang efisien, maka ada dua sih biasanya yang sering saya pakai. Pertama itu dari margin, gitu ya. Apakah marginnya itu bisa terjaga dengan baik? Kalau marginnya kita lihat kuartal 1 ternyata dia turun. Kemudian kuartal 2 dia makin tipis lagi marginnya. Itu kita harus waspada sih. Meskipun kita jangka panjang juga Mbak Friska mungkin sesekali ya kayaknya ini harus di rebalancing ya kalau misalnya tidak terlalu tipis marginnya. Karena itu tadi masalah growth problem itu membuat perusahaan nggak bisa naikin revenue sehingga kemudian tantangannya adalah gimana caranya mereka bisa efisien maka kemudian margin yang jadi korbannya. Kalau marginnya terlalu sedikit, ya nanti bisa negatif dan saham jadi ini ya, jadi kurang diminati lagi gitu. Kemudian rasio yang lainnya itu biasanya likuiditas sih, Mbak Friska. Saya ini teman-teman mungkin banyak ngelihatnya dari yang sederhana ya kayak PER, PBV, Iya. ROE gitu. Tapi sesekali mungkin bisa cek di arus kasnya karena arus kas itu penting Cash flow banget. ya, penting ya bener. Cash flow. Kita juga ya kalau lagi masa-masa inflasi itu cash is the king ya Mbak Rizka Iya, ya. kayaknya cash flow di rekening dan dompet itu harus diatur banget. Benar, benar. Kita beli apa-apa aja udah mahal banget sama juga kok yang dialami sama perusahaan. Mereka juga menghadapi masalah raw material yang mahal, masalah distribusi yang mungkin terdisrupsi dengan pandemi. Jadi kita harus bagus banget melihat perusahaan yang punya cash flow yang baik. Gitu sih Mbak Friska. Gimana? Oh, Kalau dari yang saya sarankan Mbak Friska udah pernah nyoba nggak ngelihatnya? so far udah pernah. Apalagi So far kalau udah ya? arus kas ya, arus kas itu aku paling andalan banget sih. Kayak jantungnya sebuah bisnis bahkan keuangan kita aja kan arus kas gitu. Jadi ya itu udah jadi ini banget memang aku anggap itu jantungnya ini banget emiten lah salah satunya di situ cash flow-nya tadi. Iya. Terus ini nih tadi kan sempet disinggung juga nih soal resesi. Ini dari banyak orang aku tuh ngedenger lah banyak tanggapan ini itu terkait resesi. Ada yang memang optimis, ada yang mungkin awanti-wanti. Nah kalau dari Mas Rofi sendiri tanggapannya gimana nih Mas? Biar mungkin teman-teman di sini yang baru pertama terjun terus ngalami adanya gejolak tanda-tanda atau mau resesi biar nggak shock-shock banget gitu.
Oke, baik. Nah, Mbak Friska, resesi itu sebetulnya kita masuk dalam resiko yang unpredictable. Artinya kita selalu mencari nih apa indikator-indikator yang memang bisa membantu kita ini beneran terjadi resesi atau tidak. Tapi so far sampai sekarang itu tingkat ke apa ya istilah akurasinya itu jelek. Jadi memang resesi masuk resiko yang dia unpredictable. Nah, pada dasarnya kalau dari beberapa riset itu banyak yang menggunakan ini Mbak Friska pakai tingkat obligasi pemerintah. Nah, tingkat obligasi pemerintah yang jangka panjang dengan jangka pendek itu apakah ada perbedaan? Nggak normal istilahnya begitu. Nggak normal itu begini, ketika situasi resesi bakal terjadi, orang itu akan menggeser uang akan menggeser uangnya dari yang diinvestasikan jangka pendek dibawa ke jangka panjang, Mbak Friska. Jadinya daripada kita ngambil investasi yang cuma 1 tahun 6 bulan, kan ekonomi belum sembuh. Ngapain kita investasi jangka pendek? Jadi dibawa ke obligasi yang jangka panjang, Mbak Friska. Sehingga obligasi yang lebih menarik itu yang jangka panjang. Dan ketika itu terjadi, maka itu nanti jadi problem. Karena uang itu kosong atau sedikit likuiditas di pasar uang yang jangka pendek. Nah, itu yang terjadi resesi. Resesi itu ketika perusahaan-perusahaan mencari dana di pasar uang yang sifatnya jangka pendek, nggak ada. Orang pada lari semua, nggak mau ngeluarin duitnya. Ditabung semua. Jadi itu yang jadi. Nah, kalau saya lihat di punya kita masih cukup normal sih Mbak Friska. Ya, Jadi kalau misalnya ada yang dari luar negeri, lembaga luar negeri gitu ya, yang mereview Indonesia kayaknya belum resesi ya. Karena secara fundamental kita masih kuat bertahan ya. nih gara-gara masih kuat Mbak Friska. Ya gara-gara kita juga sih anak-anak muda yang masih konsumtif, masih makan, masih hiburan dan sebagainya gitu ya. Jadi ekonomi masih jalan ini Mbak Friska. Iya, Gitu. maksud daya konsumen kita masih kuat lah ya Mas Rofi untuk saat ini. Orang kita masih pen, jadi semoga ya masih tetap kuat lah dengan adanya isu resesi ini. Semoga tidak terjadi. Iya, benar, amin. Tapi gara-gara isu resesi itu tetap bikin kekhawatiran investor dan Ya, kemudian bikin market jadi fluktuatif, Mbak ya Priska. betul Karena betul. kan takut ya Ya, mau banyak masukin di banyak saham, maju mundur gitu ya. maju mundur, benar, maju mundur. Mau masuk saham, kok jadi gini, keluar lagi, kemudian masuk lagi. Jadi Iya. marketnya swing. Makanya tadi di awal-awal saya cerita sama Mbak Priska, teman-teman di sini juga bisa pakai ya. Tadi kan mungkin ada yang tanya nih di sini kayak Panin, terus mungkin ada yang nunjuk Iya. saham-saham tertentu ya. Itu boleh dicoba teman-teman gunakan Fear and Greed Index gitu ya. Saham teman-teman dilihat di aplikasi masing-masing, kemudian dibandingkan dengan moving average yang 1, 2, 5 hari. Nah, nanti dicoba itu akan naik turun seperti itu. Nah, kalau pingin nyerok, istilahnya gitu ya, Ya. kayak sarannya si Warren Buffett gitu ya, kalau market lagi greedy, sebaiknya kita jauhi. Kalau market lagi takut, justru kita masuk gitu. Jadi Ya, kalau lagi di bawah banget, nah itu silakan dibeli lah istilahnya gitu. betul Gitu betul. sih, Mbak Oke, Rizka. oke. Bisa Ini dipakai buat teman-teman.